Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan pembacaan soal-soal kita tes kepemiluan. Seperti biasa, silakan persiapkan alat tulisnya, bolpoin dan kertas kerja. Saya akan bacakan soal. Anda tentukan jawabannya sesuai pilihan Anda, kerjakan di kertas kerja. 3 detik saya akan kasih waktu untuk mengerjakan. Dan nanti di akhir video silakan cocokkan ataupun koreksi jawaban Anda yang sudah tertera di deskripsi. Keterangan lebih lanjut coba dilihat di deskripsi dari video ini. Langsung saja kita ke soal 651 sampai soal nomor 700. Kita mulai langsung saja. Berapakah usia paling rendah sebagai syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS? A. 17 tahun, B. 21 tahun, C. 25 tahun, D. 30 tahun. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda 3 detik waktu diberikan untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 652. Sebutkan jenjang pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS. A. Sekolah dasar, B. SLTP, C. SMA sederajat, D. strata 1. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik, gunakan waktu untuk menjawab. 3 detik hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 653. Bawaslu dan atau pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian peraturan KPU terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. Kemanakah permohonan pengujian peraturan tersebut dilakukan? A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tata Usaha Negara, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 654. Terhitung sejak peraturan KPU diundangkan, permohonan pengujian peraturan KPU diajukan paling lambat berapa harikah? A. 7 hari, B. 15 hari kerja, C. 30 hari kerja, D. 40 hari kerja. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Silakan dijawab dari sekarang. Dihitung mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 655. Terhitung sejak permohonan diterima, Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian peraturan KPU paling lama berapa harikah? A. 60 hari kerja, B. 45 hari kerja, C. 30 hari kerja, D. 15 hari kerja. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 656. Lembaga apakah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, D. Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 657. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bersifat tetap. Di manakah tempat DKPP berkedudukan? A. Ibu kota negara, B. Ibu kota provinsi, C. Ibu kota kabupaten kota, D. Di Jakarta. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Silakan dipergunakan dari sekarang. 3 detik saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 658. Berapakah jumlah anggota DKPP? A. 3 orang, B. 5 orang, C. 7 orang, D. 9 orang.
Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 659. Sebutkan susunan keanggotaan DKPP. A. Seorang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. B. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. C. Seorang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. D. Seorang ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 660. Berapa lama masa tugas keanggotaan DKPP? A. 3 tahun, B. 5 tahun, C. 7 tahun, D. Tidak dibatasi masa jabatan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 661. DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Kode etik tersebut diatur dengan peraturan DKPP yang harus sudah ditetapkan paling lambat berapa bulankah terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan janji? A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 662. Sebutkan daerah pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden. A. Kecamatan atau gabungan kecamatan, B. Kabupaten atau gabungan kabupaten, C. Provinsi atau gabungan beberapa provinsi, D. Seluruh wilayah NKRI. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda selama 3 detik untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Soal 663. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan sistem apakah? A. Proporsional terbuka, B. Proporsional tertutup, C. Distrik berwakil banyak, D. Distrik berwakil sedikit. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud dalam waktu 3 detik. Untuk menjawab 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 664. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan sistem apakah? A. Proporsional terbuka, B. Proporsional tertutup, C. Distrik berwakil banyak, D. Distrik berwakil sedikit. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 665. Berapakah batasan usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia? A. 21 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 40 tahun. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab pergunakan dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 666. Peserta pemilu untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan berapa persen dari jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. A. 30%, B. 50%, C. 75%, D. 100%. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 667. Peserta pemilu dan pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki pengurusan berapa persen dari jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan? A. 30%, B. 50%, C. 75%, D. 100%. Demikian soal tersebut. Silakan jawab soal dimaksud. Gunakan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal 668. Peserta pemilu untuk pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Berapakah batasan usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon DPD? A. 21 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 40 tahun. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 669. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapat dukungan dari minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan minimal calon anggota DPD RI untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang memuat daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang? A. 1000 pemilih, B. 2000 pemilih, C. 3000 pemilih, D. 4000 pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Anda pergunakan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 670. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan minimal calon anggota DPD RI untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai 5 juta orang? A. 1000 pemilih, B. 2000 pemilih, C. 3000 pemilih, D. 4000 pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu menjawab 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 671. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan minimal calon anggota DPD untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai 10 juta orang? A. 1000 pemilih, B. 2000 pemilih, C. 3000 pemilih, D. 4000 pemilih. Demikian soal tersebut sudah dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 672. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan yang minimal dari calon anggota DPD dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang? A. 2000 pemilih, B. 3000 pemilih, C. 4000 pemilih, D. 5000 pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 673. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan minimal calon anggota DPD RI untuk pemilih provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang? A. 2000 pemilih, B. 3000 pemilih, C. 4000 pemilih, D. 5000 pemilih. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 674. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapat dukungan dari pemilih yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Berapa persenkah jumlah sebaran paling sedikit dalam jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan? A. 10%,
B 25%, C 30%, D 50%. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 675. Dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan berkesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan apakah A. Alokasi kursi, B. Daerah pemilihan, C. Daftar calon tetap, D. Daftar pemilih tetap. Demikian soal tersebut. Silakan jawab soal dimaksud selama waktu 3 detik dipergunakan. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 676. Berapakah jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan dalam pemilu tahun 2019? A. 500 kursi, B. 550 kursi, C. 575 kursi, D. 600 kursi. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 677. Berapakah jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPR? A. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. C. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi. D. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 678. Berapakah jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak untuk penetapan kursi di DPRD Provinsi? A. Paling sedikit 25 dan paling banyak 45. C. Paling sedikit 35 dan paling banyak 45. D. Paling sedikit 35 dan paling banyak 120. D. Paling sedikit 45 dan paling banyak 120. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 679. Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang? A. 35 kursi, B. 45 kursi, C. 55 kursi, D. 65 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 680. Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta sampai dengan 3 juta orang? A. 35 kursi, B. 45 kursi, C. 55 kursi, D. 65 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 681. Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta sampai dengan 5 juta orang? A. 35 kursi, B. 45 kursi, C. 55 kursi, D. 65 kursi. Demikian soal tersebut dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 682. Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta orang? A. 35 kursi, B. 45 kursi,
C 55 kursi, D 65 kursi. Demikian soal dibacakan, silakan jawab soal dimaksud. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 683. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk 7 juta sampai 9 juta orang? A 75 juta kursi, 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 684. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk 9 juta sampai dengan 11 juta orang? A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 685. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk 11 juta sampai dengan 20 juta orang? A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 686. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta orang? A 75 kursi, B 185 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 30 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 687. Berapakah jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi? A. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi paling banyak 12 kursi. C. Paling sedikit 5 kursi paling banyak 10 kursi. D. Paling sedikit 5 kursi paling banyak 12 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 688. Berapakah jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak untuk penetapan kursi DPRD kabupaten kota? A. Paling sedikit 20 dan paling banyak 45 kursi. B. Paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. C. Paling sedikit 25 dan paling banyak 45 kursi. D. Paling sedikit 25 dan paling banyak 55 kursi. Demikian soal tersebut dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud. Kerjakan selama 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 689. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang? A. 20 kursi, B. 25 kursi, C. 30 kursi, D. 35 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 690. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 orang? A. 20 kursi, B. 25 kursi, C. 30 kursi, D. 35 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Lanjut soal 691. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk 200.000 sampai dengan 300.000? A 20 kursi, B 25 kursi, C 30 kursi, D 35 kursi. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 692. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 sampai dengan 400.000 orang? Apakah A 20 kursi, B 25 kursi, C 30 kursi, D 35 kursi? Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 693. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota tersebut. Berapakah jumlah kursi DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 sampai 500.000 orang? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab pergunakan selama 3 detik. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 694. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta orang? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan kepada Anda selama 3 detik untuk menjawab. Waktu 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 695. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota tersebut. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta orang? A 40 kursi, B 45 kursi, D 50 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 696. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 697. Berapakah jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota? A paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi. B paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. C paling sedikit 5 kursi, paling banyak 10 kursi. D paling sedikit 5 kursi, paling banyak 12 kursi. Soal telah dibacakan.
waktunya Anda mengerjakan selama waktu 3 detik diberikan untuk Anda memanfaatkan. Tentukan jawaban Anda selama 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 698. Berapakah jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi yang diperebutkan dalam pemilu 2019? A. 3 kursi, B. 4 kursi, C. 5 kursi, D. 6 kursi. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik. Untuk menjawab 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 699. Nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat merupakan elemen data yang harus ada dalam penyusunan apakah? A. Daftar calon anggota DPRD, B. Surat suara, C. Daftar pemilih, D. Daftar penyumbang dana kampanye. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab diberikan adalah selama 3 detik. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Soal terakhir untuk sesi ini soal 700. Dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, untuk pemutakhiran data pemilih dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dan memberikan kepada pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Siapakah yang bertugas melakukan pencocokan penelitian dimaksud? A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU kabupaten kota. Demikian soal 700 telah dibacakan. Saatnya Anda mengerjakan. Tentukan jawaban Anda. 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Demikianlah soal 50 soal telah kita sajikan. Soal nomor 651 sampai soal 700 telah kita sajikan. Silakan koreksi jawaban Anda dengan deskripsi dalam video ini yang sudah tertera. Hitung berapa skor Anda. Skor Anda ada 2 kali dari jumlah benar. Silakan tinggalkan di kolom komentar berapa skor yang Anda peroleh. Jika dirasa masih belum maksimal, masih harus belajar lagi, silakan ulangi tonton video ini. Dan untuk menambah wawasan Anda, ikuti video-video berikutnya, bahkan video sebelumnya. Semakin sering berlatih, semakin banyak pengalaman pengetahuan Anda. Dan jangan lupa ikuti terus video-video kita untuk di like, subscribe, komen, share, berikan komentar. Terlebih adanya kekurangan dalam penyajian video ini, baik dalam penyampaian, substansi maupun jawaban, silakan Anda kasih komentar untuk diskusi, untuk kebaikan pengembangan video ini nantinya. Dan jangan lupa untuk membaca literasi, khususnya Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilihan 10 2016, dan perubahan sebelumnya, serta peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilu. Dan akhir kata, semoga sukses bersama Anda, bersama kanal sukses, mengantar Anda ke sukses yang Anda tuju. Demikian untuk sesi kali ini. Nantikan video kita di sesi-sesi berikutnya. Salam untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri video ini pada akhir sesi kali ini untuk sesi untuk nomor soal 651 sampai soal 700. Sukses untuk Anda. Terima kasih.